Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmani Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Di sini saya telah merangkum beberapa hal atau beberapa materi yang terkait dengan spiritual. Sebenarnya spiritual itu apa? Menurut bahasa Latin, spiritual itu berasal dari kata spiritus yang artinya nafas dan spirer yang artinya bernafas. Tapi, kalau di dalam bahasa Indonesia, menurut buku besar atau kamus besar bahasa Indonesia, spiritual itu adalah istilah yang menggambarkan hubungan dekat yang bersifat kejiwaan atau rohani dan batin. Nah, kalau kita berbicara tentang nafas, ini kan artinya bahwa ada kaitannya dengan kehidupan. Jika kita masih bernafas, itu kita masih hidup. Dan jika kita mampu mengolah nafas, maka kita akan berlaku kegiatan spiritual. Ada banyak versi yang terkait dengan hal tersebut, teman-teman. Kalian bisa menggunakan spiritual ini dalam artian yang kalian miliki masing-masing. Ada yang menganggap spiritual itu dengan keilmuan, baik itu keilmuan agama, ada yang menganggap dengan keilmuan yang terkait dengan alam bawah sadar, ada yang menganggap keilmuan yang terkait dengan alam gaib atau alam astral, ada yang menganggap keilmuan ini terkait dengan keilmuan yang berkaitan dengan nafas, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan pikiran. Masing-masing semua memiliki versi dan cara pandang masing-masing. Kita tidak perlu menyalahkan siapa yang benar atas keilmuan yang mereka miliki, atas jawaban yang mereka miliki. Tapi kita ambil sisi terbaik yang kita miliki atas jawaban tersebut. Oke, saya bedah seperti ini. Karena yang kami temui atau yang saya temui itu banyak orang ketika berjalan itu menghalahkan atau menganggap hal spiritual itu bersifat remeh atau biasa. Tapi ketika mereka terjatuh, mereka menganggap bahwa spiritual adalah satu-satunya jalan yang bisa menyelesaikan atas masalah mereka. Ini tidak salah, tapi perlu dipahami bahwa spiritual itu ada ilmunya, ada caranya. Tidak langsung terus kalian mendapat suatu problem, besok memperoleh guru atau memperoleh seorang pembimbing, terus lusa itu masalah kalian selesai. Tidak seperti itu spiritual itu. Spiritual bisa menyelesaikan masalah asal kita tahu cara dan ilmunya. Oke, kita mulai dari sini teman-teman, bahwa spiritual itu adalah copy paste. Apa sih maksudnya copy paste? Kalian itu pasti memiliki agama. Entah agama apapun yang kalian miliki, baik itu Kristen, Hindu, Buddha, Islam, ataupun ateis misalnya. Seorang ateis sekalipun itu di dalam pikiran bawah sadar atau di dalam pikirannya itu akan terbesit bahwa semua alam semesta ini ada yang menjalankan. Bahkan ketika dia terdesak, dia akan kembali kepada kepercayaan tentang Tuhan. Walaupun dia berlaku seperti orang yang berlaku seolah-olah tidak memiliki agama, tapi dia percaya tentang adanya ketuhanan. Itu tidak bisa dipungkiri karena jiwa manusia itu tetap akan berpikir tentang ketuhanan. Entah ketuhanan yang digambarkan oleh dia atau ketuhanan yang tidak digambarkan oleh dia. Bahkan kalau dia, orang ateis itu berpandangan bahwa uang adalah segalanya, maka Tuhannya adalah uang. Jika orang ateis itu berkata bahwa dunia kemewahan itu adalah segalanya, maka itu yang dituhankan oleh dia. Dia tidak bisa hidup tanpa
hal-hal yang bersifat duniawi, misalnya seperti itu. Itu adalah copy paste. Copy paste itu berasal dari keluarga, berasal dari lingkungan, atau berasal dari warisan-warisan orang-orang terdekat. Itu bisa. Karena kecenderungan orang memiliki agama itu karena orang tuanya. Dan biasanya ini sulit dirubah, kecuali dia memang punya pendirian yang kuat, belajar yang kuat, nanti dia akan beralih ke agama lain sesuai dengan keyakinan dia. Oke, yang selanjutnya adalah dari pengalaman hidup dan juga budaya. Kalian hidup di dunia Indonesia, bagian Indonesia, terutama misalnya di bagian Jawa, itu kan banyak orang-orang pelaku spiritual. Bisa itu bersifat kebudayaan yang dikemas dalam kebudayaan. Misalnya kalian di Indonesia mengenal santet misalnya. Kalian di Indonesia mengenal teluh misalnya. Kalian di Indonesia mengenal ijazah misalnya. Mengenal ilmu-ilmu yang bersifat spiritual, kanuragan dan lain-lain. Itu adalah spiritual yang bersifat fisik. Kalau kalian mungkin berada di luar Indonesia akan berbeda lagi. Mungkin di Chinese. Chinese mirip-mirip dengan Indonesia kan. Mereka memiliki agama Hindu, Konghucu, yang mereka memiliki keilmuan yang menyelaraskan diri dengan alam, atau Jepang misalnya. Dan nanti kalau ke Barat, kalian berbeda lagi cara pandangnya. Ini adalah sisi keilmuan yang terkait dengan budaya dan lingkungan. Lalu dengan pengalaman hidup gimana? Pengalaman hidup ini masing-masing karena setiap orang itu biasanya kan ada fase naik, terus nanti fase jatuh, naik, jatuh. Nah, ketika naik, biasanya dia lupa segalanya. Lupa akan lingkungannya, lupa akan dirinya itu siapa. Nanti ketika jatuh, dia baru menyadari. Ini adalah fase. Dan biasanya orang akan menemukan titik spiritual itu ketika terjatuh. Ketika di atas, dia tidak memikirkan tentang spiritual. Karena hidupnya aman-aman saja, hidupnya mulia, hidupnya enak. Tapi ketika dia terjatuh, dia akan mencari pembimbing tentang spiritual. Apa itu terjatuhnya? Terjatuhnya banyak. Ada karena sakit, ada karena keluarga tidak harmonis, ada karena ekonomi yang sulit, terus ada karena gangguan lembut. Ini ada banyak aspeknya, teman-teman. Tapi kebanyakan orang mencari jalan spiritual itu ketika jatuh. Jangan salahkan, misalnya ada DPR, mau nyalon punya uang miliaran, ketika nyalon tidak jadi, lalu dia jatuh. Ketika jatuh itu ada yang mohon maaf, ada yang stres, ada yang gila, ada yang depresi. Lalu mereka mencari jalan keluarnya untuk mengembalikan uang yang mereka keluarkan dengan cara spiritual. Ini sah-sah saja, tapi tidak serta-merta instan dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Itu uangnya kembali belum tentu. Yang perlu disadari bahwa yang dia perlukan saat itu adalah menenangkan batin dan pikirannya. Urusan lain-lain itu nanti ada step-stepnya. Terus bagaimana sih ketika kita hendak mencapai jalan spiritual? Yang paling penting ketika kita hendak mencapai jalan spiritual adalah ilmu, teman-teman. Ketika kalian berbicara tentang spiritual, 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 tidak tahu ilmunya, sama saja bohong. Ini misalnya kalian ingin makan tapi tidak tahu ingin makan apa. Saya ingin makan tapi tidak tahu makanan apa yang kalian ingin makan. Terus yang ada itu makanan apa. Ini sama aja suatu hal yang bohong. Lalu apa yang perlu kita lakukan ketika hal tersebut terjadi pada diri kita? Yang pertama adalah mencari guru. Yang kedua adalah belajar dengan tekun.
Setelah kalian mencari guru dan belajar dengan tekun, lihatlah guru itu melatih keilmuan spiritual tentang apa. Karena setiap guru itu memiliki keilmuan masing-masing yang ilmunya itu berbeda antara guru satu dengan guru yang lainnya. Ada yang mengajarkan tentang nafas. Nafas itu dibarengi dengan zikir, atau nafas itu dibarengi dengan sugesti, atau nafas itu dibarengi dengan pembersihan masing-masing ini. Ada yang kaitannya dengan meditasi. Ada yang meditasi tentang A, B, C. Ada yang kaitannya dengan gelombang otak alam bawah sadar. Ada yang kaitannya dengan hati. Ada yang kaitannya dengan roh. Ada yang kaitannya dengan cakra. Ada yang kaitannya dengan emosional. Masing-masing spiritual itu. Dan kalau yang lengkap, biasanya itu akan menggabungkan antara posisi alam bawah sadar, posisi hening kekhusyuan, posisi nafas, posisi rapal, wirid, doa, dan lain sebagainya, dan lain-lain. Ini masing-masing guru memiliki cara dan fungsi masing-masing. Ada teman-teman ketika bertanya, Mas, kalau berpuasa itu apakah bisa seperti ini? Bisa. Mas, kalau melakukan zikir, apakah bisa seperti ini? Bisa. Bahkan di dalam Islam, kan ada 5 hal yang utama. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat ini adalah kunci. Kunci pembuka, kunci dalam mengingat Allah. Yang kedua adalah sholat. Sholat ini adalah zikir. Zikir terbaik adalah sholat. Karena ini adalah zikir yang dirangkum dengan gerakan. Dan kalau kita bisa khusyuk, itu kita sama seperti melakukan yoga dan lain sebagainya. Terus ada zakat. Zakat ini kan artinya kita memberi atau sedekah. Di sini kita bukan belajar tentang mengingat seperti yang dua tadi, tapi kita belajar tentang makna ikhlas, makna berbagi, makna sabar, makna kehilangan. Itu ada di zakat. Kita pasti kalau memiliki uang 1 juta, zakat 2,5%, paling berapa sih? Paling kan 25.000, itu 2,5%. Kalau 1 juta, kalau 1 miliar, berapa yang kita keluarkan? Kalau 1 triliun, berapa yang kita keluarkan? Ini makna di tempat ketiga ini adalah makna ikhlas. Terus yang berikutnya adalah puasa. Puasa ini adalah maknanya menahan diri. Bahwa manusia itu terdiri dari unsur negatif dan positif. Ada nafsu, ada roh, ada pikiran, ada hati. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Kita tidak bisa menolak bahwa diri kita buruk, tapi kita bisa menahan atau bisa mencegah atau bisa meminimalisir atas keburukan yang terjadi pada diri kita. Dan jangan lupa, terkadang kehidupan kita dibolak-balik. Kita sekarang mencela orang, besok kita mungkin mengalami hal yang seperti kita celakan tersebut. Makanya saya berpesan kepada teman-teman semua, hindari untuk mencela orang lain. Lebih baik kita belajar untuk memperbaiki diri. Tapi ketika kita tidak sanggup untuk berbuat baik, jangan pernah membiarkan mulut kita untuk mencela orang lain. Lebih baik diam. Itu. Terus yang berikutnya adalah apa? Haji. Haji ini adalah perjalanan. Perjalanan artinya kita melakukan traveling. Traveling mencari kebahagiaan, jalan-jalan, refreshing. Dan di situ kita selain untuk beribadah juga napak tilas. Napak tilas perjalanan. Sebenarnya kan Ibrahim kan membuat Ka'bah di situ kan. Dan Ka'bah itu adalah tetenger atau patok atau tempat di mana Adam dan Hawa bertemu kan. Itu adalah suatu perjalanan spiritual ke mana kita memperoleh kiblat atau tempat agama itu muncul, yaitu Islam. Itu adalah tetenger. Dan ketika 5 ini, itu kita mau memahami ada makna besar di balik semuanya.
kita sholat. Sholat ini kalau di Islam kan ada 5 waktu. Sebenarnya 5 waktu ini adalah kumpulan dari sholat nabi-nabi terdahulu yang disempurnakan, yang direfleksikan dengan pengendalian pikiran, hati, dan fisik kita menjadi satu. Ini adalah sholat. Dan dia rata-rata itu berada pada sesi pergantian waktu. Sholat itu misalnya di pagi hari di subuh, ini adalah sesi pergantian waktu. Di maghrib sesi pergantian waktu. Di Isya itu sebenarnya sesi pergantian waktu, Asar sesi pergantian waktu, Duhur sesi pergantian waktu, terus nanti ada duha, ini sesi pergantian waktu, terus nanti di sepertiga malam terakhir ini adalah sesi pergantian waktu. Hanya saja kadang kalau kita tidak memahami tentang keilmuan apa sih yang ada di dalam sholat, rahasia besar yang ada di dalam sholat apa, kita sulit untuk memahami mereka. Terus nanti ada puasa, puasa kenapa ada Senin Kemis, kenapa ada Ayamun Bid, kenapa ada Ramadan. Sebenarnya kita secara tidak langsung itu dipaksa bahwa kita manusia itu wajib berpuasa. Dalam artian kenapa wajib? Karena kewajiban ini itu sebenarnya ada sesuatu yang baik untuk kita yang tersembunyi dari sisi berpuasa. Kalau nanti kita bedah satu persatu, itu akan banyak muncul apa sih makna-makna esensi dari puasa. Itu makanya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Semoga kita nanti akan belajar ke arah yang lebih baik dan bisa merubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi dari keadaan sekarang. Terus apa sih yang perlu kita lakukan yang pertama ketika berspiritual? Yang pertama adalah keyakinan, mempercayai. Percuma kalau kita melakukan spiritual tapi kita tidak yakin atau tidak mempercayai atas spiritual yang kita kerjakan. Jadi yang pertama mempercayai, karena mempercayai adalah 80% dari seluruh kegiatan spiritual yang kita lakukan. Yang kedua adalah memahami bahwa apa yang kita lakukan itu ada makna, maksud, dan arti. Walaupun ketika guru mengajar itu sebaiknya jangan pernah kita mencela, jangan pernah kita bertanya, jangan pernah kita memotong, jangan pernah membandingkan. Cukup dengarkan. Tapi secara tidak langsung ketika guru itu memberi, kita di belakang itu mencari maksud, makna, dan artinya supaya kita lebih yakin atas keilmuan yang guru kita berikan. Terus yang berikutnya adalah memaafkan, ridho. Percuma kita melakukan spiritual kalau diri kita tidak ridho atas kejadian yang menimpa diri kita. Baik atau buruk kejadian yang menimpa diri kita, ikhlaskan, ridho, jangan dendam. Ketika kita melakukan semua itu dengan ikhlas, tanpa dendam, tanpa berpikir negatif, tanpa hati yang buruk, tanpa kesedihan, tanpa apapun, kita terjerat masalah, ya masalah, tapi kan jangan terus berpikir terlalu dalam. Mau dihina orang, mau dicaci orang, mau dicemooh orang, mau apapun itu. Memang diri kita saat itu seperti itu. Jangan terus kita membela diri bahwa diri kita itu baik, diri kita itu suci, tidak perlu seperti itu. Ikhlaskan, terus jangan dendam. Terus yang berikutnya adalah biasanya kalau kita sudah melepaskan, kebahagiaan itu datang, kita tidak banyak beban, solusi itu datang. Baru masalah terselesaikan satu persatu, satu persatu, satu persatu. Biasanya masalah itu yang menyelesaikan itu Tuhan dengan cara Tuhan. Kalian tidak punya uang hari ini, kalian melepaskan, tiba-tiba nanti ada rezeki yang datang, bisa kalian gunakan sesuai kebutuhan kalian. Nanti kalau sudah waktunya, dia akan membesar dengan sendirinya seiring dengan apa yang kita miliki di dalam diri kita. Spiritualkah, keikhlasankah, pikirankah, dan lain-lain. Yang penting jangan pernah menolak atas mindset bawah sadar yang kita miliki. Bahwa kalau kita ingin kaya, mindset itu harus tetap kaya. Jangan pedulikan keadaan kita saat ini, tapi mindset kita harus tetap mindset kaya. Mau dicemooh orang seperti apapun, kita tetap sabar menerima, sabar untuk
memperoleh cemoohan tersebut. Jadikan itu sebagai bagian dari ujian yang harus kita jalani. Jangan terus, "Ah, saya bukan seperti itu, saya itu begini, saya itu begini, saya itu begini." Jangan. Terus usahakan untuk rendah hati, rendah diri. Mau kalian punya ilmu setinggi apapun, mau kalian punya wawasan sebesar apapun, mau kalian punya harta, punya kemampuan seperti apapun, jangan pernah hal itu ditunjukkan secara gamblang. Tunjukkan aja yang remeh-remeh. Bahkan kalian kalau menunjukkan itu, kalau bisa, itu sebaliknya. Lalu Mas, kok Anda menyampaikan seperti ini? Ya, bukan apa-apa. Saya sekedar sharing aja di sini. Semoga ini mendapatkan manfaat bagi teman-teman semua. Memberikan manfaat, memberikan mungkin solusi bagi teman-teman semua. Karena banyak teman-teman yang ketika saya berbicara seperti ini, baik di media online ataupun offline, alhamdulillah banyak terbantu. Mungkin pernah ada yang putus asa dan mau bunuh diri karena berbagai persoalan hidup yang mereka dapatkan. Entah itu karena kasus keluarga, entah itu kasus ekonomi dan lain-lain. Akhirnya mereka mengerti, sadar, dan melanjutkan kehidupan dan alhamdulillah menjadi lebih baik. Ada yang seperti itu. Terus ada yang macam-macam, ada yang ingin mencari suatu perubahan yang lebih baik, terus dikasih amalan A, amalan B, amalan C, terus mereka mencapai sesuatu sesuai dengan apa yang mereka hajatkan. Ya, alhamdulillah ada beberapa yang seperti itu. Tapi semuanya kembali lagi bahwa hal itu ada prosesnya, ada ilmunya, ada waktunya. Semakin kalian kemrungsung, semakin kalian ingin untuk mendapatkan ilmu, semakin kalian ingin menyelesaikan masalah kalian, maka jangan harapkan hal tersebut akan cepat selesai. Tapi kalau kalian melepaskan, kalian mengikhlaskan, kalian akan mendapatkan jawaban dari apa yang kalian inginkan. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.